Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir yuhyi wa yumit. Allah yang maha atas segala-galanya, Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yarzuqu may yasha wa ya'khudhu may yasha, yang memberikan rezeki sekehendak Allah dan yang mengambil rezeki juga sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Sedikit kita melanjutkan kajian minggu kemarin sebagai penutup. Kullul jawarih, setiap anggota tubuh kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari rambut kita, akal pikiran kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, apa yang dimakan, kemaluan kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Wa inna katsiran minan nas, dan banyak di antara manusia itu yudkhilunan nar, dicampakkan ke dalam neraka, dibuang, dilempar di dalam neraka, dicampakkan dalam neraka bi alsinatihim, yang disebabkan oleh lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka. Lidah yang kecil, lidah yang bentuknya tidak seberapa tapi efeknya sangat luar biasa. Ya. Banyak manusia dicampakkan ke dalam neraka, banyak manusia dilemparkan ke dalam neraka bi alsinatihim, gara-gara lidah mereka, lisan mereka. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata kalah, kemaluan itu kalah dengan lisan. Ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kakinya, tangannya, matanya, telinganya, kemaluannya. Tapi kasiran minan nas, lebih banyak manusia, aksar minan nas, lebih banyak manusia itu dimasukkan ke dalam neraka gara-gara lisan, lidah. Kenapa? Sesuatu yang tidak ada tulang itu menyebabkan manusia terkadang terjebak di dalam berbuat dosa. Sesuatu yang tidak ada tulang di tubuh kita, kan banyak Pak, laki-laki Pak, ada 2 yang tidak bertulang bagi laki-laki. Kedua-duanya ini bisa menjerumuskan manusia masuk ke dalam kemaksiatan.
Wa aktsarun nas, dan terbanyak manusia dicampakkan ke dalam neraka adalah gara-gara lidah. Lidah itu kalau udah bicara berkurang atau bertambah, Pak? Bu, Ibu, iya. Lidah kalau udah ngomong berkurang atau bertambah, Bu? Tambah. Nggak ada yang berkurang, Pak. Yang iya bisa jadi tidak, yang tidak bisa jadi iya. Makanya Nabi itu mengingatkan kita dalam hadis ghibah, Bapak Ibu. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah itu ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat bilang serentak, Allah dan engkau lebih mengetahui ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala salatu wassalam, zikruka an akhika, kata Nabi. Engkau membicarakan hal tentang saudaramu dan itu benar, yang kau bicarakan itu benar, tapi dia nggak suka itu dibicarakan, itulah ghibah, dapat dosa satu. Fa in akhta'ta, dan ketika yang kau bicarakan itu yang tidak benar, yang engkau sampaikan itu tidak benar, engkau tambah bumbu-bumbunya, engkau tambah perkataan-perkataannya, maka engkau telah memfitnah. Ya. Engkau telah memfitnah saudaramu. Jadi hati-hati betul dengan lidah, Pak. Hati-hati betul dengan lidah. Sampai Nabi itu berkata, as-sumtu hikmah wa qalilu fa'iluhu. Diam itu penuh dengan hikmah, tapi sedikit yang bisa melakukannya. Benar aja yang kita sampaikan, wah, kita bicarakan tentang kebenaran orang tapi dia nggak suka, kita udah dapat dosa satu. Bayangkan, Pak, yang benar orang yang nggak suka dapat dosa satu, Pak. Udah ghibah kita. Kalau yang kita tambah, perkataan yang kita tambah, yang kita poles-poles, maka kita telah memfitnah. Jadi kalau kita nggak tahu persis, nggak usah. Kalau kita nggak tahu satu berita itu hakikatnya bagaimana, udah sumtu hikmah, diam. Wah, ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Kita nggak tahu, tapi kita nih belum. Oh iya, dia nggak baik. Oh iya, dia memang gini. 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 Padahal kita nggak tahu. Jadi fitnah. Dosa fitnah itu, Bapak Ibu, dosa fitnah itu sangat-sangat susah untuk diampunin. Dosa fitnah itu punya dua jalur, jalur vertikal kepada Allah dan horizontal kepada manusia. Minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, belum diampunkan oleh Allah sebelum kita maafkan dari orangnya, sebelum kita minta maaf dari orangnya. Dan kalaupun orangnya sudah memaafkan, ini fitnah, Pak. Misalkan nih saya fitnah ketua masjid kita nih, Ayah Anda Haji Tirmizi. Saya menyampaikan berita yang nggak benar. Ya. Saya fitnah beliau misalkan. Ini untuk contoh pelajaran untuk kita. Ternyata apa yang saya sampaikan nggak benar, kan jadi fitnah, Pak. Yang saya sampaikan nggak benar, jadi fitnah. Berita ini udah kemana-mana. Dari 4 kecamatan udah tersebar semua berita ini. Lalu akhirnya saya tahu, oh ternyata ini nggak benar. Saya mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa hamba ya Allah. Ternyata apa yang hamba sampaikan salah. Apakah Allah mengampunkan saya? Belum, Pak. Belum. Lalu saya datang ke Pak Tirmizi, Ayah Anda Haji Tirmizi, mohon maaf saya udah fitnah Pak Haji, udah fitnah Pak Ketua. Lalu beliau maafkan saya. Beliau maafkan saya, Allah baru mengampunkan saya. Tapi apakah dosa saya berhenti? Dosanya berhenti kalau berita yang bersebar berhenti. Tapi kalau berita ini yang tasirul fitan, beritanya ini terus berjalan, maka dosanya tetap saya tanggung. Ada sodakoh jariyah, ada jariyatus.
Ada sedekah yang pahalanya ngalir terus, ada dosa yang dosanya ngalir terus. Paham Pak? Ibu paham ya? Ini jariyatus su' namanya. Dosa jariyah. Ustaz, saya kan udah minta maaf dengan orangnya. Iya, engkau udah minta maaf dengan orangnya, tapi si B bicara ke si C bicara ke D bicara ke F bicara terus sampai ke Z, kemana-mana. Inilah fitnah, dosa besar Pak. Jadi diam itu lebih baik. Dan agama mengajarkan kita ada yang namanya tabayun dalam syura, ya, dalam surat syura musyawarah. Di sana diperintahkan untuk tabayun. Fatabayyanu, maka tabayunlah kalian, benar tidak, sebelum kemana-mana, sebelum kalian bicara. Ini kan bahaya Pak. Gara-gara Pak lidah, makanya orang banyak dicampakkan ke dalam neraka gara-gara lidah, lisan. Gak cukup minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang bersangkutan, gak cukup Pak. Kenapa? Karena beritanya udah kemana-mana Pak. Beritanya udah kemana-mana dan ini tidak benar. Maka yang menyampaikan terus mengalir dosanya, terus mengalir dosanya. Yang dibicarakan satu-satu dosanya habis, satu-satu dosanya habis, satu-satu dosanya habis. Dosa Pak Tarmizi, Pak Haji Tarmizi habis ketika orang lain bicarakan, habis dosa beliau. Kebaikan orang lain pindah ke beliau. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu analogi contoh dosa fitnah itu Pak. Ya. Seorang murid datang kepada gurunya. Ya. Apa kata sang murid? Wahai guruku, tunjukkan kepada aku bagaimana dosa fitnah itu. Hilang atau enggak? Habis atau enggak? Apa kata Nabi? Engkau ambil kemoceng. Gurunya bilang engkau ambil kemoceng, lap kaca itu Pak, yang dari bulu ayam. Setiap langkah kau jatuhin, setiap langkah kau jatuhin sampai habis. Lalu engkau balik, engkau pungut lagi bulu ayam yang jatuh tadi. Jadi semua bulu ayam itu setiap langkah dia habisin, dia buang. Ketika dia balik Bapak Ibu, dapatnya nggak sampai 1 genggam Pak. Dapatnya 1/3 dari bulu tadi. Dia datang ke gurunya, wahai guru, aku nggak dapat semua, hanya 1/3 yang aku dapat. Apa kata gurunya? Sisanya kemana? Ada yang terbang dengan angin mungkin wahai guru, ada yang kemana-mana. Apa kata sang guru? Tilka hiya masalul fitnah. Itulah perumpamaan dosa fitnah. Berita yang kemana-mana itu yang akan engkau tuai dosanya. Ini kan bahaya Bapak Ibu. Jadi Nabi mengajarkan kita hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Udah nggak usah ngina-ngina orang, nggak usah ngeje-ngeje orang, nggak usah ngata-ngatain orang, nggak usah pindah-pindah orang. Udah stop gibah. Ya. Ini bulan-bulan saya nggak bosan-bosan nyampaikan. Ini bulan-bulan penuh dengan gibah Pak. Gara-gara debat cawapres kemarin, ya Allah, lihat di sosial media, ya, yang ini gini, yang ini gini, ya Allah ya Rabb, astagfirullah. Udah stop. Akhirnya jadi fitnah. Ya. Makanya Allah berkata, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dosanya nggak habis, yang dibunuh bukan orangnya,
tapi karakternya dibunuh, kehidupannya dibunuh, maisahnya dibunuh, rezekinya dibunuh, semua dibunuh. Dan tempat orang yang memfitnah, nerakanya di mana? Sama seperti neraka orang-orang munafik, fi darkil asfali minan nar, di kerak-keraknya neraka. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kalau Nabi bilang manusia banyak dimasukkan dalam neraka gara-gara lisan, Pak, dan implementasi lisan itu sama dengan jari, Pak. Jadi hati-hati juga pakai handphone. Yang nulis status itu jari, yang mengupload foto itu jari, yang memposting ulang berita itu jari. Hati-hati, Pak. Nggak suka dengan tetangga, buat status di Facebook. Nggak suka dengan teman, buat status di Facebook. Ya. Dapat berita yang belum di cross check, check and recheck, belum dicari keabsahannya, langsung diupload di Facebook, diupload di Instagram, diupload di TikTok, diupload di sosial media. Ternyata nggak benar, kan jadi fitnah. Berapa banyak yang baca? Berapa banyak yang lihat? Berapa banyak yang nge-share ulang? Jadi Bapak Ibu, ada catatan-catatan yang tidak baik, ada catatan-catatan yang tidak baik ketika malaikat memberi kepada kita melalui tangan kiri kita, kita komplain kepada Allah, ya Allah, ini kok catatannya banyak, ini kok catatannya banyak, aku nggak melakukan ini, aku nggak melakukan ini, aku nggak melakukan ini, aku nggak melakukan ini, ya Allah, kok catatannya banyak ya Allah. Apa kata Allah Bapak Ibu? Iya, gara-gara lisan engkau, gara-gara lidah engkau. Lisanmu yang membuat catatan keburukanmu banyak. Lisanmu yang membuat catatan burukmu lebih berat daripada kebaikanmu. Ya. Kejahatan lidahmu lebih berat daripada kejahatan yang dilakukan oleh kakimu. Kejahatan lisanmu lebih berat daripada kejahatan yang dilakukan oleh tanganmu. Kejahatan lisanmu lebih berat daripada kejahatan yang dilakukan oleh matamu. Kejahatan lisanmu lebih berat daripada kejahatan yang dibuat oleh kemaluanmu. Begitu juga kejahatan jari-jarimu lebih berat daripada kejahatan yang dilakukan oleh kaki, tangan, mata, telinga, dan kemaluanmu. Karena fungsi lisan dan jari ternyata sama, Pak, menyebarkan berita. Ya. Jadi hati-hati ketika mengupload sesuatu, hati-hati ketika menyampaikan berita, hati-hati, perlu cek and recheck, cek and recheck, tabayun, Bapak Ibu. Jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak. Dan kita yang difitnah bagaimana? Nabi menggambarkan, ya, jangan pernah sedih, la tahzan, jangan pernah sedih ketika difitnah. Nabi itu kan difitnah luar biasa, Pak. Nabi dihardik, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dikata-katain, Nabi diancam, mau dibunuh, Nabi dikata-katain, kan luar biasa. Nabi, taban laka ya Muhammad alihaza jama'atana. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab, celaka engkau Muhammad. Ya. Nabi dikata-katain, Pak. Nabi dihina, Nabi diancam, Nabi difitnah. Wah, dia bukan Nabi itu, dia orang gila itu. Fa innahu majnun, laisa lahu nabiyyan, fa innahu majnun. Dia bukan nabi, dia orang gila, dia enggak benar. Difitnah Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi? Diam. Nabi diam. Nabi mengisi dengan ibadah. Dibuktikan dengan ibadah. Ya. Dan tidak ada perkataan yang tidak baik dari lisan Nabi. Lihat kau ya, kau fitnah aku. Lihat kau ya, kau jelekkan aku. Lihat kau ya, kau mencaci maki aku. Lihat kau ya, kau ngancam aku. Lihat kau ya, lihat kau ya. Enggak, Nabi sabar aja, Pak. Sabar Nabi. Ketika kita berkata, lihat kau nanti, awas ya, lihat nanti ya, tunggu ya, hari ini hari engkau, nanti datang hari aku. Nggak ada bedanya kita dengan mereka, Pak. Nggak ada bedanya kita dengan mereka.
Nggak ada bedanya kita dengan mereka. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah sampaikan dalam hadis arba'in, kajian-kajian kita yang lalu, Bapak Ibu, jangan membalas hinaan dengan hinaan, jangan membalas cacian dengan cacian, jangan membalas makian dengan makian, jangan membalas hardikan dengan hardikan, jangan membalas penzoliman dengan penzoliman, jangan membalas fitnahan dengan fitnahan, jangan membalas amarah dengan amarah yang sama, tapi balas dengan kesabaran. Ustadz, itu kan nabi, kita kan manusia, umatnya. Siapa bilang kita nabi, Pak? Kalau kita nabi, kita akan diuji seperti ujian nabi. Kita nggak akan sanggup, kata kita umatnya. Justru karena kita umatnya, level ujiannya jauh di bawah nabi. Jadi ilangin kata-kata itu kan nabi, itu kan nabi. Kalau nabi iyalah penyabar, nabi iyalah ya. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan nabi, Bapak Ibu. Nggak jauh ya. Ikhlas, diam, ikhlas, sudah ikhlas saja. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hati sakit manusiawi, Pak, langsung istighfar, sabar. Nggak ada, Pak, yang dipitnah itu hatinya kecuali nabi, Pak, karena kita umat nabi, iman naik turun ya. Tapi ketika hati bergejolak, fastaghfiru rabbakum, istighfar, astaghfirullahalazim ya Allah, astaghfirullahalazim ya Allah. Sabar ya, sabar. Makin kita ke tengah lautan, makin kuat ombaknya, makin kuat anginnya. Manjat kelapa, makin tinggi kelapanya, makin kuat anginnya, makin kencang anginnya. Sabar, ikhlas, susah, Pak, kecuali kalau udah diterpa dulu, dapat ujian dulu, baru kita tahu arti sabar, baru tahu arti ikhlas, baru tahu arti redo, baru kita tahu, Pak ya. Jadi semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban, Pak. Yang kita waspadain adalah seluruh anggota kita tidak akan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan paling banyak dicampakkan ke dalam neraka gara-gara lisan dan jari-jari ya. Poin kajian kita kemarin dua: hati-hati kejahatan lidah, hati-hati kejahatan jari jemari. Jari ini nggak ngomong, Pak, tapi dibaca oleh siapapun, dilihat oleh siapapun. Jangan berantem suami istri, nggak suka langsung upload ke Facebook, nggak suka dengan tetangga upload ke sosial media, nggak suka dengan pemimpin upload di sosial media, nggak suka dengan siapapun upload di sosial media. Hati-hati. Ustaz, saya kan nggak fitnah dia, tapi jarimu yang membuat engkau memfitnah orang lain ya. Bapak Ibu, kita masuk dalam pembahasan kita yang selanjutnya dalam kajian hadis yang baru, yakni Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha tajawaza ya. Allah tabaraka wa taala tajawaz itu memaafkan ya, mengampuni. Innallaha tabaraka wa taala tajawaza li an ummati al khata' wa nisyan wa mastakhrihu alaih. Allah tabaraka wa taala tajawaza li an ummati. Ini keuntungan jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Ini keuntungan, kelebihan jadi umat Nabi Muhammad dan keagungan Nabi Muhammad. Di antara banyaknya keagungan Nabi Muhammad, annallaha jalla jalaluhu tabaraka wa taala tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah disebabkan karena aku, kata Nabi. Kalau bukan karena aku, kata Nabi, Allah karena aku, tajawazali karena aku, kata Nabi, an ummati, mengampunkan, memaafkan semua kesalahan umatku. Sebanyak apapun kesalahan kita dimaafkan oleh Allah gara-gara siapa, Pak? Adanya Nabi Muhammad. Banyaknya dosa kita diampunkan oleh Allah
Karena apa? Gara-garanya ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi pintu Allah mengampunkan dosa hambanya. Nabi Muhammad itu menjadi pintu Allah tabaraka wa ta'ala memaafkan kesalahan hambanya sebanyak apapun dosanya, setinggi apapun dosanya, sebanyak apapun kesalahannya, setinggi apapun kesalahannya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad, keagungan Nabi kita Nabi Muhammad. Artinya apa? Enak kita jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Enak, nikmat kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita buat dosa, mohon ampun kepada Allah, diampunkan. Kita buat kesalahan, mohon maaf kepada Allah, dimaafkan oleh Allah. Setiap Nabi sholat, baik mafrudah atau nawafil, ketika Nabi sholat wajib, ketika Nabi sholat sunnah apapun, di setiap sujud terakhir apa doa Nabi, Pak? Setiap sujud terakhir, pada rakaat terakhir, sujud terakhir, Nabi berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma gfirli ummati. Ini doa Nabi, Pak. Allahumma gfirli ummati. Di setiap sujud terakhir Nabi, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya, Nabi berdoa, Allah maghfirli ummati, ya Allah ampunkan umatku ya Allah, ampunkan umatku ya Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di setiap sujud terakhir Nabi menambah dengan kalimat dengan berdoa, Allah maghfirli ummati, ya Allah ampunkan dosa umatku ya Allah, ampunkan umatku ya Allah. Salat nawafil, salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat sunnah yang lain, tahajud Nabi, salat apapun, Nabi berdoa di sujud terakhirnya, Allahumma maghfirli ummati, ampunkan umatku ya Allah. Nabi enggak berdoa di sujud terakhir, Pak. Nabi enggak berdoa di sujud terakhir, Allah maghfir li zuriyati, Allah maghfir li ahli, ya Allah ampunkan semua keturunanku, ya Allah ampunkan keluargaku. Enggak. Apa doa Nabi? Allah maghfir li ummati, ya Allah ampunkan umatku, kata Nabi. Sampai sholat subuh terakhir hari Senin sebelum Nabi meninggal, Pak, Nabi masih membaca doa itu, Allahumma gfir li ummati, ya Allah ampunkan umatku ya Allah, ampunkan dosa umatku, maafkan kesalahan umatku ya Allah. Nah, luar biasa, Pak. Gak ada manusia yang gak punya dosa, gak ada manusia yang gak punya kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya melakukan kesalahan dan lupa. Itu tabiat manusia, Bapak Ibu, ya. Jadi apa kata Nabi dalam hadis yang disanadkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annallaha jalla jalalu tajawaza li an ummati. Allah mengampunkan semua dosa, memaafkan semua kesalahan umatku karena aku. Apa yang diampunkan oleh Allah? Al-khata', kesalahan, kemaksiatan, kelalaian, wan nisyan, lupa, wa mastukhrihu alaih, dan apa-apa yang membuat umatku lalai, apa-apa yang membuat umatku jadi berbuat dosa, penyebabnya yang dibenci oleh Allah. Kenapa dia nggak sholat? Iya, dia ngobrol. Nah, ngobrolnya ini juga dimaafkan oleh Allah. Ada perantara menuju kebaikan, ada perantara menuju ketidakbaikan, Pak. Apa contoh perantara menuju kebaikan? Wah, di Masjid Al-Uswah ada kajian setiap hari Ahad, Rabu, Jumat. Dia pakai motornya, dia bawa mobilnya, Pak. Dia ke masjid, dia dengarkan kajian, dia duduk dalam majelis. Mobilnya itu perantara membawa kepada kebaikan. Apa yang membawa, apa perantara yang membawa dia kepada ketidakbaikan, dosa? Bisa jadi handphone, Pak. Handphone ini bahaya nih.
Bapak lagi duduk-duduk nih di kedai kopi, istri nelpon, papa di mana? Papa masih di kedai kopi mah, bentar lagi pulang. 10 menit istri nelpon lagi, papa di mana? Ini udah jalan, padahal dia masih duduk Pak. Ini udah jalan nih. Ya, bohong dia. Baru mau pulang ditelepon lagi. Papa udah sampai mana? Udah mau sampai mah, sebentar ya, udah mau sampai nih, bentar lagi. Padahal baru mau jalan pulang Pak. Ya. Jadi dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebohongannya, perantara yang membuat dia bohong juga diampunkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentar lagi kita Ramadan. Berapa hari lagi, Pak? Berapa hari lagi? Ya, 50-an hari lagi. Ada doa yang selalu kita baca, apa Pak? Doa yang selalu dibaca antara 4 rakaat tarawih ke rakaat yang lain. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sebetulnya bukan transisi antara pertengahan tarawih Pak, tapi setiap sholat 5 waktu baca ini Pak. Setiap sholat 5 waktu, selesai sholat 5 waktu maupun tarawih maupun witir, baca doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah Engkau yang maha pemaaf, ya karim Engkau maha mulia ya Allah. Fa'fu anna ya Allah, maafkan kami ya Allah, kesalahan kami banyak ya Allah, kelalaian kami banyak ya Allah, kelupaan kami banyak ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan kalau udah berbicara tentang ampunan Allah, kalau udah berbicara tentang pemaafan Allah, Bapak Ibu, udah serahkan sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar gunung sekalipun dosa kita, sebanyak awan di langit dosa kita, sebanyak butiran pasir di daratan dosa kita, ketika kita mohon ampun kepada Allah, udah tawakalkan kepada Allah. Jadi kalau udah bicara tentang ampunan dosa, Bapak Ibu, ini ukurannya bukan manusia lagi Pak. Nggak ada lagi bahasa diampunkan nggak ya? Nggak mungkin lah dosa dia diampunkan oleh Allah. Dosa dia itu banyaknya luar biasa. Dosa dia itu dosa berat, nggak mungkin diampunkan oleh Allah. Kita bukan Tuhan Pak. Lasna khaliqan bal nahnul makhluk. Lasna rabban bal nahnul ibad. Kita bukan khalik, bukan sang khalik yang menciptakan, tapi kita makhluk yang diciptakan. Kita bukan Tuhan, tapi kita hamba sahaya. Kita nggak bisa mengintervensi dosa orang. Nggak mungkin lah dia diampunkan oleh Allah. Nggak mungkin lah dosanya diampunkan oleh Allah. Ya. Allah punya hak prerogatif yang nggak bisa diintervensi oleh hamba-hambanya. Hatta malaikat, sampai malaikat nggak bisa intervensi Pak. Itu udah hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa. Nggak mungkin lah dosanya diampuni oleh Allah. Kan kita udah belajar Pak dalam hadis arba'in, 2 hadis terakhir dalam hadis arba'in. Ya ibadi law ataitani wa rajawtani wa lam tusriku bi syai'an ghafartu laka wa la ubali ya ibadi walau kana dzunubuka anana samai wal ardi ghafartu laka. Wahai hamba-hambaku, kalau engkau datang kepada aku, mohon ampun kepada aku, mohon maaf kepada aku, dan engkau tidak menyekutukan aku ampunkan dosa kalian. Aku nggak peduli kepada kalian wahai hamba-hambaku, aku nggak peduli kepada kalian wahai manusia umatnya Nabi Muhammad. Walaupun dosa kalian sebanyak buih di lautan, dosa kalian sebanyak awan di langit, dosa kalian sebanyak pasir di daratan, ghafartu laka, aku akan tetap ampunkan dosa kalian. Pertanyaannya, kita mau mohon ampun atau tidak? Itu pertanyaannya Pak. Mau istighfar atau tidak?
mau tobat atau tidak, mau menyesal atau tidak. Sebanyak apapun dosa kita diampunkan oleh Allah, sebanyak apapun kesalahan kita. Ini majas, Pak. Hadis ini majasnya diskusi. Majas Allah itu menyindir kita. Dosa sebanyak awan di langit, sebanyak pasir di bumi diampunkan oleh Allah. Kira-kira ada nggak umat Nabi Muhammad yang dosanya sebanyak pasir, Pak? Ada nggak? Ada nggak dosa umat Nabi Muhammad yang sebanyak awan di langit? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini majas dari Allah yang artinya apa? Dengan Rahman dan Rahimnya Allah, kalau seandainya kita dari dilahirkan sampai mau mati buat dosa, dan sebelum mati mohon ampun, Pak, diampunkan oleh Allah. Kita udah bahas pertemuan 3 minggu yang lalu. Diampunkan oleh Allah, walaupun itu yang penting rohnya masih naik turun di tenggorokan, gorgoroti rohnya masih naik tenggorokan. La yantiqu lisannya nggak bisa ngomong apa-apa, matanya terpejam, lisannya nggak ngomong apa-apa, tapi rohnya masih naik turun. Lalu hatinya berkata, ya Allah dosa aku banyak ya Allah. Hanya hatinya yang berkata, ya Allah dosa aku banyak ya Allah, kesalahan aku banyak ya Allah, maafkan aku ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Ghafarallahu dzunuba kullu. Allah ampunkan semua dosanya. Ya. Jadi Pak, jangan bosan-bosan istighfar. Ini bulan Rajab, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak, kita diajarkan setiap habis subuh, diajarkan setiap habis maghrib dalam bulan Rajab ini membaca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya. 70 kali Pak habis maghrib, aturannya dari awal Rajab kemarin. Dari 1 Rajab sampai akhir Rajab. Ya. Baca habis maghrib, habis subuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, rahmati, sayangi aku ya Allah, wa tub alayya, dan bukakan pintu taubat untuk aku ya Allah. 70 kali. Istiqomahkan ini, habis dosa kita, gugur dosa kita, Pak. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu ya. Ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang umat Islam yang meninggal pada hari Jumat itu dikenakan azab kubur. Baik. Apakah itu termasuk husnul khotimah? Baik. Lagi ini adalah bagi umat Islam yang dikategorikan zalim, sehari-hari dia zalim, terus meninggalnya adalah atau ada yang minum-minum di malam Jumat, misalnya Toto matinya hari Jumat. puasa itu meninggal kemudian diberikan di hari Jumat, apakah mereka yang dikirakan azab kubur? Baik. Itu ada. Udah Pak. Oke. Baik. Meninggal di antara malam Jumat sampai Jumat sebelum maghrib, ini adalah waktu meninggal yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba pilihan. Ini pertama. Ya. Nabi berkata, barang siapa yang meninggalnya malam Jumat, artinya apa? Dari hari Kamis maghrib. Karena hitungan awal hari itu maghrib. Sampai asar sebelum maghrib Jumat dia meninggal, ya, maka dia lepas dari fitnah kubur dan lepas dari azab kubur. Siapa mereka? Adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Tidak serta-merta orang itu ujub-ujub meninggalnya malam Jumat. Tidak serta-merta orang itu meninggalnya hari Jumat. Jadi ini pilihan Allah, Pak. Jom, ayo kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, wafatkan hamba usul khatimah. Ya Allah, hamba kepingin kalau engkau cabut nyawa hamba di hari yang baik, di waktu yang baik, ya Allah. Saya baca doa ini, Pak.
ketika Allah pilih penyebabnya apapun, itu urusan Allah. Ada orang yang meninggal, wah dia habis ibadah pada dia lagi sholat hari Jumat atau meninggal, dia baca Quran meninggal. Yang jadi masalah ada orang main judi, Pak. Ya, orang main judi atau dia minum minuman keras atau dia habis gunjing, habis jolimin orang, tahu-tahu meninggalnya hari Jumat. Dia dipilih oleh Allah. Apakah dia bebas dari azab kubur? Bebas. Apakah dia bebas dari pindah kubur? Bebas. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ngingkarin janji. Apa hadisnya? Hadis penguatnya apa? Ya. Dalam hadis arba'in. Lihat dalam hadis arba'in. Inna ahad Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, lupa saya di sini. Astagfirullahaladzim. Ada seorang di antara kalian, artinya terjemahannya saya lupa Arab hadisnya. Astagfirullahaladzim. Ada di antara kalian yang setiap hari dia melakukan perbuatan baik, ya, setiap hari dia melakukan perbuatan baik, tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan baik hatta mayakunu bainahu wa bainal jannah ila zira, sampai kedekatan dirinya dengan surga hanya satu langkah, Pak. Pastabikul fi hayatihi, lalu di akhir hayatnya wa ya'malu bi amalin ahli nar fayadkhuluha, tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan dosa, lalu Allah campakkan dia di dalam neraka. Malam dia buat baik, Pak. Malam dia buat baik, tahu-tahu di dalam hatinya dia berkata, ih orang itu sok ya, ih orang itu nggak bener. Gara-gara hatinya berkata itu, habis kebaikannya Allah campakkan ke dalam neraka. Inna ahadakum, baru ingat saya hadisnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira fa yasbiqu 'alail kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Ini artinya yang tadi. Hadis yang kedua, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada di antara kalian yang kesehariannya buat dosa aja, nggak pernah buat baik, buat dosa aja. Dari hari Senin, dari hari Minggu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, buat dosa dia. Malam Jumat, Pak, habis dia mandi, tahu-tahu dia mati. Hanya jarak 5 menit, hanya jarak 1 jam, hanya jarak hitungan menit, bukan jarak hari. Tahu-tahu malam Jumat dia meninggal, atau hari Jumat dia meninggal. Malam Jumat dia baru keluar hotel, baru masuk hotel, Pak. Jumat subuh keluar, tahu-tahu sampai rumah mati. Kira-kira lepas nggak dari azab kubur? Lepas nggak dari azab kubur, Pak? Lepas nggak dari fitnah kubur, Pak? Yang bilang lepas angkat tangan. Yang bilang lepas angkat tangan. Jangan setengah-setengah. Wah, ibu di paha ngangkat tangannya. Ini kayak nggak yakin. Yang bilang dia nggak lepas dari azab kubur, angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak juga. Berarti kalau kita bilang dia nggak lepas dari azab kubur, kita nggak yakin dengan Allah. Kita nggak yakin dengan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ustaz, gimana mau lepas dia dari azab kubur? Baru subuh pulang hotel, Pak. Tahu-tahu nyampe rumah, minum kopi, batuk, mati. Lepas dia dari azab kubur, Pak. Lepas dia dari fitnah kubur, Pak. Lepas dia. Apakah orang yang meninggal hari Jumat dia akan dapat hisab? Dapat. Yang dilepaskan dari orang yang meninggal malam Jumat, bagaimanapun yang menjadi perantara kematiannya, Pak, apapun yang menjadi perantara kematiannya, lalu dia meninggal malam Jumat atau dia meninggal Jumat sebelum maghrib terakhir, ya, pada asar terakhir, maka dua yang diberikan oleh Allah, dia lepas dari azab kubur, dia lepas dari fitnah kubur, tapi dia wajib nanti dihisab, tetap dihisab. Mana yang lebih banyak nih, pahalanya atau dosanya? Ketika pahalanya lebih banyak, surga. Ketika dosanya lebih banyak, masuk dalam
neraka. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya nanti minggu depan ya. Yang berpikiran masa masuk neraka, masa lepas dari azab kubur, insyaallah minggu depan saya bahas, Pak. Kenapa dia bisa lepas dari azab kubur. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.